teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Widya Lestari dan di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan algoritma Kamus untuk mengklasterkan data kategorial. Nah, teman-teman, jadi data itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu data numerik dan data kategorial. Di mana data numerik itu datanya berisi angka. Contoh dari data numerik ini ada data diskrit dan data kontinu. Lalu untuk data kategorial itu datanya bukan angka, jadi tidak bisa dilakukan penghitungan plus minus gitu, tidak bisa. Nah, di data kategorial ini terdiri dari data nominal dan data ordinal. Nah, apabila kita ingin mengklasterkan data, itu ada berbagai banyak algoritma, tapi di sini sebagai contohnya saja untuk data numerik itu algoritma yang bisa kita gunakan itu adalah algoritma Kamin's. Dengan dasarnya itu adalah nilai rata-rata. Nah, untuk data numerik, data kategorial, karena itu bukan angka, kita menggunakan algoritma Kamus, di mana dasarnya itu adalah modus atau nilai yang paling banyak muncul. Oke, untuk lebih pahamnya langsung saja kita ke tutorial. Oke teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ke tutorial, kita memahami dulu Kamus clustering itu apa. Oke, di sini jadi bisa kita lihat langsung aja pada website Geeks for Kids. Ya, di situ terdapat banyak banget materi tentang algoritma. Nah, jadi kenapa sih kita menggunakan Kamus clustering bukan Kamin's? Nah, karena Kamus itu lebih ke pengelompokan data kategorial. Nah, kapan sih kita tuh bisa menggunakan algoritma Kamus ini? Nah, kita tuh dapat menggunakan algoritma ini ketika data yang kita gunakan itu adalah data kategorial, seperti jenis kelamin, warna, atau brand, dan lainnya. Lalu selanjutnya ketika kita ingin membuat grup atau kelompok begitu. Nah, lalu yang terakhir itu ketika kita ingin menganalisis respon, yang dimana responnya itu berisi data-data nominal atau kategorial seperti yes, ya atau enggak, cowok atau cewek, dan lainnya. Lalu bagaimana sih proses algoritma Kamus clustering itu? Nah, jadi Kamus clustering itu memiliki beberapa langkah, sama seperti Kamin's, hampir sama. Yang pertama itu langkahnya itu adalah menentukan klaster awal atau kelompok yang awal yang mau dibentuk berapa, apakah 3, 4, 5 begitu. Lalu setelahnya kita akan memeriksa titik poin seperti titik poin dengan membandingkannya dengan nilai-nilai yang berada di sekitarnya yang paling cocok begitu. Lalu setelah itu kita akan mengupdate titik yang paling umum berdasarkan nilai yang sering muncul. Nah, setelahnya kita dapat mengulangi proses tersebut sampai menemukan titik yang paling meyakinkan, atau kita melakukan iterasi dari titik tersebut. Nah, data yang akan saya gunakan adalah data sintetik Coffee-Hop yang saya dapatkan dari Kaggle. Nah, di sini ada berbagai macam data ya, tapi saya hanya akan mengambil data-data dengan nilai kategorial seperti sleep quality, terus stress level, begitu. Oke, lanjut saja ke kode saya. Nah, yang pertama sebelum kita melakukan langkah-langkahnya, di sini saya menginstal terlebih dahulu library Brains. Kenapa? Karena dalam memvisualisasikan datanya nanti saya akan menggunakan MCA atau multiple
Sebentar, MCA atau Multiple Correspondence Analysis. Kenapa saya menggunakan ini? Kenapa tidak menggunakan visualisasi PCA? Karena saya menggunakan data kategorial. Nah, maka dari itu kita harus menginstal terlebih dahulu library Prince. Setelah itu kita melakukan import dari library yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya mengimport Pandas, NumPy, Matplotlib. Untuk reprocessing saya menggunakan preprocessing dan decomposition. Sebenarnya ini PCA nggak dipakai sih ya, ini kita bisa in saja, kita jadikan komen. Nah, itu kita juga menggunakan Seaborn, Pandas untuk membantu membaca data ini, NumPy untuk nanti aplikasi matematika, Matplotlib sama Seaborn untuk membantu memvisualisasikan datanya, dan juga Prince. Oke. Nah, kita import dulu datanya. Di sini saya mengimport dengan read CSV ya, karena data saya CSV, dan di sini saya hanya membutuhkan 30 saja karena ini untuk simulasi, jadi supaya data yang tertampil itu tidak terlalu banyak. Jika saya menggunakan seluruh data dari data yang saya punya 10.000, saya rasa akan terlalu banyak, jadi saya menggunakan 30 saja. Nah, di sini tertampil semuanya, isinya. Nah, setelah itu kita memilih target untuk proses preprocessing. Nah, fitur yang saya gunakan itu 4, seperti select quality, user level, healthy issues, dan occupation. Nah, di sini bisa terlihat ya dari datanya, pada healthy issues itu ada data-data yang nilainya none atau masih kosong. Maka dari itu kita sangat membutuhkan preprocessing terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan preprocessing dengan mengisi bagian yang kosong pada modus. Nah, di sini ya. Sebelumnya kita mengubah semua dulu datanya menjadi data string. Apabila ada data nominal, kita ubah dulu menjadi data string. Lalu setelah itu kita mencari kolom-kolom yang nilainya itu kosong. Nah, di sini nilainya ada none, non, atau yang lainnya. Kita ubah isinya dengan nilai modus. Nah, setelah kita melakukan processing, nah kita lihat di sini, kita bandingkan healthy issues yang tadinya banyak non-nya, sekarang sudah menjadi terisi oleh math semua. Selanjutnya kita melakukan encoding. Encoding ini nanti untuk mengubah datanya menjadi bentuk-bentuk angka biner, begitu ya teman-teman. Nah, atau bisa juga untuk membantu menghitung jaraknya nanti dengan melakukan encoding ini. Nah, setelah data kita semua udah beres, tidak ada masalah atau lainnya, langsung kita melakukan ke tahap-tahap Kamuts. Yang pertama kita menentukan jumlah klasternya. Di sini saya menggunakan klasternya adalah 5. Lalu setelah itu kita menentukan, misal pada Kamins kita di sini bisa menggunakan jarak ya, menggunakan rata-rata. Akan tetapi pada data yang nilainya kategorial, di sini kita menghitungnya menggunakan nilai modus. Berbeda dengan Kamins, dan biasanya kita menggunakan Euclidean distance. Di sini kita menggunakan Hamming distance, di mana menghitung jumlah perbedaan antar atribut. Nah, setelah itu kita melakukan penghitungan centroid baru dengan iterasi-iterasi seperti pada langkah yang kita lihat di web sebelumnya. Yang pertama itu kita melakukan mencari data nilainya yang paling terdekat. Lalu setelah itu kita memperbarui centroid dengan menghitung modus, membandingkan modus tiap kolom clustering. Lalu iterasi akan berhenti jika centroid baru sama dengan yang lama atau terjadi konvergen. Nah, Kamuts adalah pengembangan dari Kamins untuk data kategorial, karena di mana menggunakan modus sebagai pusat klasternya dan menggunakan fungsi dissimilarity sebagai ukuran jaraknya. Nah, fungsi dissimilarity-nya ada di sini ya teman-teman. Lalu setelah itu ada label untuk
menggambarkan hasil pengelompokan datanya. Nah, di sini tabel itu terdiri dari ini, dari sleep quality, sleep level, healthy, dan competition, seperti yang sebelumnya kita bicarakan. Nah, lalu di sini kita langsung visualisasinya seperti yang tadi kita udah bicarakan menggunakan MCR. Nah, di sini ada reduksi MCI-nya. Dan bisa tampil di sini ya teman-teman hasilnya. Kita tadi menggunakan 5 klaster atau 5 kelompok ya teman-teman. Nah, sudah terlihat ada yang warnanya ungu, biru, hijau, oranye, dan merah gitu hasilnya. Lalu di sini ada tabel clustering. Nah, di tabel clustering akan terlihat lebih jelas dari data-data itu masuk ke cluster mana data tersebut. Di sini ada yang good low meal, ini masuk ke cluster 3, terus good low meal service ini masuk ke cluster 4 dan sebagainya. Lalu pada tiap titik klasternya itu ada rinciannya di sini ya teman-teman. Misal pada klaster 1 itu fine, medium, mid, surface untuk karakteristik dari tiap klasternya. Lalu setelah itu ada juga sorter plot. Nah, begitu. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan sorter plot itu menghasilkan nilai rata-rata 0,487 yang menunjukkan kualitas klaster tergolong cukup baik. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar data telah dikelompokkan ke dalam klaster yang sesuai, meskipun masih terdapat beberapa data yang berada di batas antar klaster. Dari hasil visualisasi terlihat 4 klaster memiliki kohesi dan pemisah paling kuat, sedangkan klaster lainnya masih menunjukkan tumpang tindih sebagainya. Dengan demikian, struktur klaster yang terbentuk sudah cukup representatif, namun masih dapat dioptimalkan melalui penyesuaian jumlah klaster atau variabel kategorial yang digunakan. Oke, coba kita mengubah jumlah klasternya ya teman-teman. Misal kita ingin mengklasterkan menjadi berapa? 3 ya. Misal kita mengubah ini menjadi 3 putaran jumlah. Ini konvergen di iterasi ketiga, terus kita run visualisasinya. Nah, tuh, lihat kan teman-teman, ada 3 klaster ini 1, 2 begitu pengelompokannya. Nah, di sini kita lihat coba di tabelnya, ini kan jadinya berubah 012 begitu. Titiknya juga sama. Kita lihat untuk scatter plotnya dengan nilai 0,617 lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, begitu ya teman-teman. Sekian tutorial dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dipersilahkan apabila ada saran, kritik, dan masukan akan saya terima. Semoga sedikit banyak menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.